Kisah Laut Segoro Pitu, Kutu Kanyang memakan tumbal keturunan. Desa Tanjung Watu, sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa, tertutup kabut tipis saat Rina tiba untuk pertama kalinya. Angin laut menyapu wajahnya saat ia turun dari bus tua yang mendesah seperti kelelahan. Desa itu tampak tenang dari kejauhan. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri sejak roda kendaraan menyentuh jalan berpasir menuju perkampungan. Rasa itu bukan asing tapi seperti DJ Folk, ia pernah kesini atau bagian dari dirinya berasal dari tempat ini. Rina adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan antropologi di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Tugas akhirnya adalah meneliti ritual sedekah laut di wilayah pesisir yang masih menyimpan unsur kepercayaan lokal dan mistik. Ia memilih Tanjung Watu bukan hanya karena minim penelitian akademis, tetapi juga karena alasan pribadi. Ibunya pernah menyebut tempat ini dalam mimpi terakhirnya sebelum wafat, berulang kali menggumamkan, laut itu akan membawamu pulang. Ia dijemput oleh seorang pria muda bernama Bagas, yang atas saran dosennya, akan menjadi penunjuk jalan selama di desa. Bagas tinggal di desa itu sejak kecil, dan ayahnya, seorang nelayan, hilang di laut 7 tahun lalu. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Mereka hanya menemukan perahu terapung dengan jejak tangan berlumpur di dalamnya. Rina dibawa ke rumah warga bernama Pak Darmo, yang menyewakan satu kamar kosong. Malam pertama berjalan tenang, meski suara debur ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Tapi malam kedua, semuanya mulai berubah. Pukul 2 dini hari, Rina terbangun karena mendengar suara seperti alunan gamelan. Suara itu datang dari arah laut, lembut, namun anehnya merayap ke dalam pikirannya, seperti menggoda, memanggil. Ia keluar ke teras, dan dari kejauhan terlihat laut menyala samar, seolah ada cahaya dari bawah permukaan air. Suara itu lagi, kata Bagas keesokan paginya, kadang muncul malam Jumat, tapi sekarang sudah 3 malam berturut-turut. Rina menanyakan itu ke Pak Darmo, namun lelaki tua itu langsung terdiam, matanya menerawang jauh. Kamu di sini cuma untuk tugas, Mbak, jangan banyak tanya soal yang tidak perlu. Desa ini punya aturan, hormati saja, jangan dekat-dekat pantai waktu malam, ucapnya, lalu pergi begitu saja. Tapi rasa ingin tahu Rina terlalu besar. Bersama Bagas, keesokan harinya mereka mengunjungi Bu Rusmi, seorang dukun tua yang konon menjadi penjaga adat dan upacara sedekah laut di desa itu. Rumah Bu Rusmi berada di pinggir Bukit Karang, menghadap langsung ke laut. Rumahnya dikelilingi anyaman janur dan sesajen-sesajen kering di bawah pohon kelapa. Sedekah laut bukan buat syukuran, ucap Bu Rusmi tiba-tiba. Bahkan sebelum Rina bertanya, itu untuk bayar utang darah yang dulu belum lunas. Rina menatap Bagas bingung dulu. Sebelum sedekah ini dijadikan tontonan turis, ada 7 perempuan, mereka dukun laut, mereka ingin kuasa, mereka bikin perjanjian dengan Nyai Laut, tapi bukan yang kamu kira. Ini bukan Nyai Ratu, ini jauh lebih tua. Mereka dikutuk, tanya Rina pelan. Bu Rusmi tersenyum tipis. Mereka dihukum, diikat dan ditenggelamkan hidup-hidup ke dasar laut di bawah batu karang besar. Tapi tubuh mereka tak ditemukan, karena mereka memang tidak mati, hanya tidur dan gamelan itu. Itu tanda mereka bangun. Rina merekam semua pembicaraan itu. Baginya, ini adalah materi berharga, tapi jauh di dalam hatinya ada yang menggelitik, rasa takut yang belum bisa dijelaskan. Malam berikutnya, ia memutuskan untuk pergi ke pantai diam-diam. Langit malam itu berawan, bulan tampak pucat dan nyaris tak bersinar. Saat ia sampai di bibir pantai, suara gamelan sudah terdengar jelas. Kali ini lebih keras. Alunannya ganjil, seperti tidak utuh, kadang cepat, kadang lambat, seperti tidak dimainkan oleh manusia. Dan di tengah laut, Rina melihatnya, sebuah pusaran air laut berputar perlahan, lalu makin cepat. Cahaya biru kehijauan bersinar dari dalam pusaran itu. Ombak tidak naik, tapi pasir di sekelilingnya bergerak, seperti tertarik ke dalam lubang tak kasat mata. Rina berdiri terpaku. Saat itu ia mendengar suara samar Rina. Pulanglah. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu lembut, seperti suara ibunya dulu. Bagas yang membuntutinya dari jauh segera menariknya menjauh dari air. Kita harus pergi. Ini bukan tempat aman. Namun sebelum mereka bisa berbalik, dari pusaran itu muncul bayangan perempuan berambut panjang. Wajah tertutup selendang hitam. Ia berdiri di atas air,
Bagas menarik tangan Rina dan mereka berlari, tapi suara tawa perempuan itu menggema di belakang mereka, tawa yang dalam dan menggigilkan tulang. Keesokan harinya, Rina mulai menggambar ulang pusaran yang ia lihat. Ia mencocokkannya dengan simbol-simbol kuno yang ia temukan di buku perpustakaan desa. Bentuk pusaran itu menyerupai lingkaran segal, semacam stempel pemanggil arwah yang digunakan dalam tradisi kuno Jawa. Di hari yang sama, Rina kembali menemui Bu Rusmi, tapi kali ini, sang dukun tua seperti sedang berada dalam keadaan setengah sadar. Ia duduk di lantai, menggumamkan mantra dengan bahasa yang tak dimengerti. Segan mulai retak. Ucap Bu Rusmi, tiba-tiba menatap Rina. Darahmu bisa membuka semuanya, darahku. Rina mundur setapak. Bu Rusmi menggenggam tangan Rina dengan kuat, lalu menoleh ke arah jendela. Ibumu tahu ini akan terjadi. Ia pergi sebelum waktunya, karena ia menolak menjadi wadah mereka. Tapi kamu pewarisnya, dan mereka sudah mencium baumu. Langit di luar mendadak gelap, seolah awan badai menggantung. Angin menerpa daun-daun kelapa dengan suara menderu. Bagas datang menyusul, tapi Bu Rusmi sudah berdiri dengan tubuh gemetar, matanya menatap laut. Malam ini, pusaran kedua akan terbuka, dan saat malam menjelang, Rina kembali bermimpi. Ia berada di bawah laut, dikelilingi tubuh-tubuh perempuan yang mengambang. Mata mereka kosong, bibirnya tersenyum, dan di tengah mereka berdiri satu sosok perempuan bermahkota kerang, mengenakan gaun dari ganggang laut, memanggil namanya Rina. Waktumu hampir habis. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar, namun kali ini lebih dekat, dan di jendela kamarnya, samar-samar, ia melihat air mulai merembes masuk. Pasir basah menyebar dari bawah pintu. Rina menahan napas, pandangannya tak beranjak dari pasir basah yang kini menyelinap perlahan di bawah pintu kamarnya. Airnya keruh, berwarna kecoklatan seperti air laut yang telah mengaduk lumpur dasar. Aroma asin dan amis memenuhi ruang kecil itu. Ia beranjak dengan pelan, tubuhnya gemetar. Saat ia membuka pintu kamar dengan hati-hati, tidak ada air, tidak ada pasir. Lantai kayu tetap kering, bersih seperti biasa, tapi ia tahu, tadi bukan mimpi. Ia bisa merasakan dinginnya air laut di telapak kakinya, dan suara gamelan itu masih menggema, seperti berasal dari dalam pikirannya sendiri. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk menyusuri pantai saat siang, berharap menemukan petunjuk yang lebih nyata. Bagas menemaninya meskipun ia jelas-jelas enggan. Desa ini menyimpan luka lama. Rin, semakin kamu menggali, kamu bisa jatuh ke dalamnya, ucap Bagas sambil menatap ke arah batu karang besar di kejauhan. Mereka berjalan ke sisi barat desa. Tampak batu karang yang disebut Watu Suro menjulang seperti gigi setan di pinggir laut. Konon, di bawah batu karang itulah 7 dukun laut ditenggelamkan. Di sekitarnya, tak ada perahu berani bersandar. Airnya tenang, tapi terasa ganjil. Tak ada suara burung, tak ada angin, hening. Seperti napas dunia ditahan. Di bagian belakang batu, Rina menemukan ukiran aneh pada dinding karang, simbol pusaran. Dengan 7 lingkaran kecil mengelilinginya. Di tengahnya, ukiran perempuan berambut panjang dengan tangan terbuka senyum. Yang dipahat pada wajah itu terlalu detail, terlalu hidup. Ini bukan simbol biasa, gumam Rina sambil mengusapnya. Ini segel. Bagas menjauh beberapa langkah, tak berani menyentuhnya. Tapi saat Rina hendak mengambil gambar dengan ponselnya, tanah di bawahnya bergetar, lembut, tapi terasa sampai ke tulang. Mereka segera pergi. Malam itu, saat semua warga desa berdiam di rumah masing-masing, Rina mendengar suara ketukan dari luar kamarnya. Bukan pintu, tapi jendela pelan. Lalu berhenti. Lalu ketukan lagi, lebih keras. Ia membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menutup tirai kembali, ia melihat bayangan seseorang berdiri di halaman. Perempuan berselendang hitam yang sama seperti di pusaran laut. Kali ini lebih dekat. Wajahnya masih tertutup, tapi tangan kirinya menunjuk ke arah laut, dan suara gamelan pun kembali terdengar. Tidak hanya dari kejauhan, tapi dari bawah lantai rumah. Kayu-kayu itu bergetar perlahan. Pagi harinya, desa heboh. Seekor kambing yang dijadikan persembahan saat sedekah laut ditemukan mati, terkoyak di tengah alun-alun desa. Anehnya, tubuhnya kering, seperti habis disedot cairannya. Tapi di sekelilingnya, pasir basah menumpuk, dan terdapat jejak-jejak kaki kecil yang bukan manusia. Darmo langsung mengurung rumahnya, dan melarang anak-anak keluar rumah. Ini sudah waktunya,
ucapnya dengan suara bergetar. Rina mendekati. Bagas, apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu saat ayahmu hilang? Bagas menunduk. Malam itu, suara gamelan juga terdengar. Tapi bukan dari laut, dari bawah perahu. Ayah turun ke laut walau dilarang. Dia bilang ada suara yang memanggil. Suara perempuan. Esoknya, perahunya ditemukan kosong. Tapi di dalamnya ada rambut panjang, hitam basah, dan dari hari itu, suara itu tak pernah benar-benar hilang dari kepala ibu. Rina merasa tubuhnya merinding lagi. Rambut-rambut basah, gamelan dari dasar perahu pasir yang masuk ke rumah. Semua petunjuk itu mengarah ke satu hal. Segel sedang terbuka, dan mungkin ia bagian dari kunci itu. Malam itu, ia kembali mimpi. Kali ini lebih dalam, lebih nyata. Ia melihat 7 perempuan berdiri melingkar di dasar laut. Di tengah mereka, tubuh seorang wanita terbaring di atas batu karang. Darah mengalir dari dadanya wanita itu, ibunya, dan saat ia berteriak dalam mimpi, satu persatu dukun laut menoleh padanya. Rina, waktumu hampir habis. Ia terbangun sambil terengah. Di luar, langit berkilat, badai mendekat, dan suara gamelan terdengar begitu jelas seperti dimainkan di dalam rumahnya. Bagas datang tergopoh-gopoh. Rina, kau harus lihat ini. Mereka berlari ke pantai. Laut tampak bergolak, tapi bukan ombak biasa. 3 pusaran muncul sekaligus, masing-masing bersinar dengan warna berbeda, biru tua, hijau lumut, dan ungu kehitaman. Dan dari pusaran pertama, muncul sesuatu, sosok perempuan. Naik dari laut, kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya bergerak perlahan menapak pasir. Tak terdengar suara langkah, tapi setiap jejak kakinya meninggalkan pasir hitam. Panas, Rina mundur. Itu dia. Dia yang ada di mimpi. Bagas mengajak Rina lari, tapi suara itu datang lagi. Kali ini tak dari pusaran, tapi dari dalam kepala mereka. Segel pertama telah terbuka. Darah keturunan akan menuntun yang lain. Bu Rusmi muncul dari balik semak dengan obor di tangan. Ia menancapkan obor ke pasir dan menggambar sesuatu dengan abu. Waktunya makin dekat. Rina, hanya kamu yang bisa menutup segel ini sebelum semuanya bangkit. Dan di kejauhan, pusaran keempat mulai terbentuk. Pusaran keempat mulai terbentuk. Air laut berputar dengan gerakan lambat namun dalam, seolah menyedot dasar bumi ke pusat kegelapan. Cahaya keunguan menyembur dari tengahnya, menari-nari di atas permukaan air yang dingin dan tak beriak. Rina berdiri, membeku, matanya tak bisa lepas dari sosok perempuan berselendang hitam yang perlahan melangkah dari arah pusaran pertama. Sosok itu kini telah menyentuh daratan. Tubuhnya seolah tak terpengaruh oleh berat badan atau dinginnya angin laut malam. Langkah-langkahnya ringan, namun bekas jejaknya meninggalkan guratan pasir berwarna hitam pekat, seperti dibakar. Dia sudah melewati batas air. Gumam Bu Rusmi lirih. Bagas menoleh cepat. Apa artinya itu? Segel telah retah, jawab Bu Rusmi. Dulu kami menyegel mereka dengan 7 pusaran. Masing-masing terikat pada darat, suara, tanah, air, udara, malam, dan keturunan. Begitu satu segel pecah, yang lainnya mulai melemat. Bu Rusmi menggenggam tangan Rina. Kau adalah darah keturunan. Mereka butuh tubuhmu untuk menembus batas terakhir. Tapi selama segel belum terbuka seluruhnya, masih ada harapan. Rina ingin bertanya lebih banyak, namun malam itu terlalu banyak tanya yang tak bisa dijawab. Saat mereka kembali ke desa, angin berubah panas, dan air laut mendadak surut jauh, hingga menyeret bangkai ikan ke tengah perkampungan. Keesokan harinya, desa digegerkan oleh penemuan aneh. Di depan balai desa, seseorang meletakkan benda di atas tikar pandan tua, sikat rambut basah, tali rajut yang membentuk simbol pusaran, dan satu batu karang kecil yang ditoreh dengan angka 4. Pak Darmo dan beberapa sesepuh memutuskan menggelar pertemuan tertutup. Rina, meski dianggap pendatang, diizinkan ikut karena keterlibatannya semakin jelas. Dalam ruangan yang hanya diterangi lampu minyak, para tetua berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang sebagian besar tak dipahami Rina. Namun satu hal yang ia mengerti adalah ini, mereka takut padanya. Mereka percaya kau pembawa kunci kehancuran, kata Bagas usai pertemuan. Kenapa aku? Tanya Rina lelah. Apa hubunganku sebenarnya dengan desa ini? Bagas terdiam sejenak, lalu membuka laci tua di rumah Bu Rusmi. Ia mengeluarkan foto Lusul, perempuan muda dengan wajah mirip Rina berdiri di depan laut, mengenakan selendang putih dan kalung kerang ibumu. Kata Bagas, namanya Melati, dia dulu calon penerus Nyai Laras.
pemimpin 7 dukun laut. Tapi dia membelot, ia mencuri segel dan melarikan diri ke kota, tapi darahnya tetap mengikatnya ke laut. Rina menatap foto itu dengan gemetar. Ia selalu tahu bahwa ada sisi dari ibunya yang tak bisa dijelaskan. Terutama ketika ibunya bicara dalam bahasa yang tak pernah diajarkan, atau ketika ia bermimpi laut meski tak pernah ke pantai. Dan sekarang, aku ditarik kembali, Bagas mengangguk. Mereka ingin tubuhmu, Rina, tapi jika kau kuat, mungkin kau bisa menyegel mereka kembali. Malamnya, Rina kembali bermimpi. Ia berjalan di dasar laut, tapi kali ini ia tidak sendiri. Di sekelilingnya berdiri 7 sosok perempuan, mengenakan pakaian ritual dari kain laut. Wajah mereka pucat dan mata kosong, tapi di tengah mereka berdiri satu perempuan muda yang wajahnya adalah wajahnya sendiri. Perempuan itu tersenyum. Rina, mari pulang. Tubuhmu sudah siap, segel telah retak. Kami hanya menunggu satu pusaran lagi. Tiba-tiba mimpi itu berubah menjadi mimpi masa lalu. Rina melihat ibunya muda menangis di tepi pantai, menggenggam kalung kerang. Di belakangnya munculnya Laras yang membisikkan sesuatu di telinganya. Anakmu akan menjadi penerus sempurna. Darahmu kuat, laut telah menunggu. Rina terbangun dengan teriakan, tangannya berdarah, bekas kakaran sendiri. Dan di ujung tempat tidurnya, seseorang telah meletakkan sikat rambut basah dan batu bertuliskan angka 5. Pagi itu, badai mendekat, langit mendung, burung-burung tidak keluar dari sarang, dan anjing-anjing desa melolong terus-menerus sejak subuh. Suara gamelan bahkan terdengar di siang hari, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara itu tidak hanya datang dari laut, tapi juga dari bawah tanah. Rumah-rumah warga bergetar pelan, seperti napas raksasa dari dalam bumi. Bu Rusmi menyuruh Rina dan Bagas pergi ke gua bawah laut tempat segel tertua berada. Mereka harus memastikan apakah segel itu masih utuh. Gua itu hanya bisa diakses saat air laut benar-benar surut, dan hanya satu kali dalam 21 hari, saat bulan mati jatuh di Jumat Kliwon. Hari itu adalah Jumat Kliwon. Mereka berdua menyusuri pantai hingga ke sisi timur, tempat tebing curam menjulang dan celah sempit mengarah ke gua. Setelah menunggu air surut, mereka masuk ke dalam gua yang dipenuhi ukiran kuno, sesajen kering, dan bau anyir yang menusuk. Di ujung gua, mereka menemukan pilar batu yang retak, dengan simbol 7 pusaran melingkarinya. Di tengahnya ada cekungan. Tempat segel darah ditanam, namun cekungan itu kosong, dan simbol ke-6 mulai menyala merah. Segel ke-6 sudah nyaris terbuka. Katarina panik. Tiba-tiba, dinding gua bergetar. Air laut masuk perlahan dari celah batu, dan di balik kegelapan terdengar suara perempuan tertawa pelan, lalu berubah menjadi jeritan. Mereka segera melarikan diri, tapi saat kembali ke desa, suasana sudah kacau. Beberapa warga kerasukan, mata mereka putih semua. Mulut mereka mengeluarkan suara gamelan. Mereka menyebut-nyebut nama Rina, dan menyanyikan lagu kuno berbahasa Jawa yang melantunkan "Pulanglah, pewaris laut, pulanglah." Pak Darmo ditemukan tak sadarkan diri di balai desa. Tubuhnya membiru seperti habis tenggelam meski ia tak pernah ke laut. Di lehernya tergantung batu karang bertuliskan angka 6. Kini tinggal satu pusaran lagi. Rina menangis di pelukan Bagas malam itu. Aku tak sanggup, aku tak tahu harus bagaimana. Bagas menatapnya dalam-dalam. Kau bisa, kau bukan ibumu, kau bisa memutus kutukan ini, tapi kita harus tahu bagaimana segel itu bisa dikunci lagi. Bu Rusmi, yang kini terlihat sangat lelah, berkata, segel hanya bisa ditutup oleh darah keturunan yang rela memberikan dirinya sebagai perantara. Tapi tidak semua harus mati. Jika kau cukup kuat, kau bisa mengunci mereka di tubuhmu sendiri. Tapi jika gagal, kau akan menjadi mereka. Rina menatap laut malam itu dari tepi jendela. Pusaran ke-7 belum muncul, tapi ia bisa merasakannya. Air laut bergerak, perlahan menelan waktu, dan di kejauhan, dari balik kabut, cahaya hijau menari-nari di permukaan air, membentuk jejak berbentuk lingkaran. Dalam diamnya malam, gemuruh pusaran ke-7 mulai terdengar pelan-pelan, menyerupai bunyi jantung raksasa yang berdetak dari kedalaman bumi. Rina berdiri di teras rumah Pak Darmo, memandang laut dengan napas terputus-putus. Tubuhnya menggigil bukan karena angin, tapi karena firasat yang makin lama makin kuat. Malam itu adalah malam pemanggilan. Bu Rusmi duduk bersila di ruang dalam, membakar kemenyan, dan membaca mantra dari lembaran lontar tua. Kabut putih mengepul, dan baunya bercampur antara aroma Kamboja dan garam laut. Bagas menguatkan pintu dan jendela, meski mereka tahu
Tak ada kain atau besi yang bisa menahan kekuatan dari laut. Mereka akan datang malam ini, kata Bu Rusmi. Pelan. Jika segel ketujuh terbuka, maka 7 dukun laut akan bangkit sepenuhnya. Dan jika itu terjadi, tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Rina menarik napas dalam-dalam. Aku ingin tahu segalanya, tidak setengah, tidak simbol. Ceritakan semuanya. Bu Rusmi membuka matanya, sorot matanya tajam. Seperti hendak menembus waktu dulu, sebelum desa ini bernama Tanjung Watu. Wilayah ini dikenal sebagai Padepokan Laut Hitam. 7 perempuan, masing-masing berasal dari garis dukun tua, berkumpul di sini untuk memperkuat ilmunya. Mereka belajar dari samudra mengikat angin, membaca gelombang, dan berbicara dengan makhluk bawah laut. Tapi, mereka tamak. Mereka ingin kekuasaan lebih. Salah satunya Nyai Laras menemukan naskah kuno yang mengajarkan cara memanggil kekuatan dari bawah bumi, dari yang disebut sebagai jiwa laut terdalam. Untuk mendapatkan kekuatan itu, mereka harus memberikan tumbal darah manusia, khususnya darah anak-anak nelayan yang baru lahir. Rina menahan napas, suasana rumah terasa membeku. Warga akhirnya tahu, dan dalam satu malam berdarah, 7 dukun itu diburu. Mereka diikat dengan rantai besi yang dibakar, lalu ditenggelamkan. Hidup-hidup di bawah batu karang Watu Suro. Tapi sebelum tubuh mereka menghilang di pusaran, mereka bersumpah, kami akan kembali lewat darah kalian sendiri. Suara ombak di luar mendadak membesar. Rina dan Bagas saling pandang, dan ibuku? Tanya Rina. Bu Rusmi mengangguk. Ibumu adalah keturunan dari Nyai Laras sendiri, tapi ia menolak jalan itu. Ia melarikan diri saat usia 17 tahun dan hidup di kota, tapi meski jauh dari laut, darahnya tetap terikat. Ketika ia hamil mengandungmu, air laut mulai naik ke rumahnya setiap malam. Ia tahu, kamu ditakdirkan sebagai tubuh baru bagi Nyai Laras. Rina merasa dadanya sesak. Semua terasa seperti konspirasi yang telah disiapkan jauh sebelum ia lahir. Dan sekarang, ia tinggal memilih melawan kutukan atau menerima warisan kelam itu. Malam itu, angin berubah menjadi kencan, langit pecah oleh petir yang menyambar laut. Di kejauhan, suara gamelan menggema lebih keras dari sebelumnya. Tapi kali ini, suara itu diselingi oleh jeritan-jeritan manusia yang berasal dari arah kampung nelayan. Bagas dan Rina segera berlari ke sana. Apa yang mereka lihat membuat kaki mereka hampir tak kuat berdiri. 4 orang warga berada dalam posisi duduk bersila di tengah lapangan, dengan tubuh menghitam dan mata membelalak ke atas. Dari mulut mereka mengalir air garam, dan di dadanya terdapat lambang pusaran yang terbakar sendiri seolah dipahat oleh api tak kasat mata. Seorang ibu berteriak histeris, memeluk anak laki-lakinya yang mendadak kerasukan. Anak itu berbicara dengan suara perempuan dewasa, kembalikan tubuh kami, pewaris darah sudah dekat. Pak Darmo muncul dengan wajah penuh luka. Ritual pemanggilan sudah dimulai. Kita kehabisan waktu. Bu Rusmi menyusun sesajen terakhir. Tanah dari dasar gua, air dari sumur tua di tepi pantai, asap kemenyan, dan yang paling penting setetes darah dari Rina. Segel terakhir hanya bisa ditutup dengan darah yang rela dikorbankan, kata Bu Rusmi. Apa itu artinya aku harus mati? Tanda tanya. Rina bertanya dengan suara gemetar. Tidak, kata Bu Rusmi, tapi kau harus menurunkan semua perlindungan. Biarkan darahmu terbuka, biarkan mereka mendekat. Jika kau kuat, kau bisa menyegel mereka di dalam tubuhmu sendiri. Jika tidak, maka kau akan menjadi wadah mereka selamanya. Bagas menatap Rina dengan mata penuh kebimbangan. Jangan lakukan ini, kalau kamu tidak yakin. Rina menggenggam tangan Bagas. Kalau aku tidak melakukannya, semua ini akan berakhir dengan kehancuran. Pukul 3 dini hari, pusaran ke-7 muncul. Laut seolah terbelah menjadi 2. Di tengah-tengahnya, 7 sosok perempuan perlahan naik ke permukaan. Mereka tidak berjalan. Mereka melayang, seperti dikawal oleh arwah-arwah yang tak terlihat. Di belakang mereka, gelombang menggulung setinggi rumah, tapi tak pernah pecah seolah ditahan oleh kekuatan gaib. Nyai Laras berdiri paling depan, wajahnya kini jelas terlihat pucat, anggun, dan menyeramkan sekaligus. Matanya seperti cangkang kerang berkilau, senyumnya lembut, namun penuh bahaya. Ia memandang langsung ke arah Rina. Anakku, akhirnya kau datang. Rina berdiri di tengah lingkaran segel yang dibuat Bu Rusmi, tangannya mengalir darah yang diteteskan ke dalam mangkuk batu. Gamelan berdentang dari segala arah. Angin berputar membentuk spiral pasir di sekeliling tubuh Rina. Sebut nama mereka, bisik Bu Rusmi.
Kunci segel akan tertutup jika kau mengikat 7 nama ke dalam darahmu. Rina menutup mata, dalam pikirannya muncul 7 nama, Laras, Siti, Wasil, Murni, Lastri, Tuminah, dan Jumila. Begitu nama terakhir disebut, tanah bergetar, udara berubah dingin, dan dari tubuh Rina, cahaya biru melesat ke langit. Nyai Laras menjerit, tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit, tapi ia masih sempat berteriak, jika satu pusaran tertinggal, aku akan kembali. Cahaya membutakan semua orang di tepi pantai dan segalanya menjadi sunyi. Ketika Rina membuka mata, langit telah terang, pusaran di laut menghilang, gamelan berhenti. Warga yang kerasukan telah sadar, meski tubuh mereka lemah seperti baru lahir kembali. Rina berdiri pelan, darah masih menetes dari jarinya, tapi ia tidak mati. Ia merasa ringan kosong, namun damai, seolah 7 roh yang ingin mengambil tubuhnya kini terjebak di tempat lain atau di dalam dirinya. Bu Rusmi menangis sambil berlutut, kau berhasil. Segel tertutup kembali, tapi saat semua warga mulai berkumpul dan bersyukur, Bagas menunjuk sesuatu di pasir. Sebuah benda kecil tergeletak, kalung karang milik Nyai Laras. Kalung karang itu tergeletak di atas pasir seperti sisa tubuh yang seharusnya lenyap bersama kutukan, tapi benda itu justru utuh, bersinar lembut oleh cahaya pagi yang pucat. Rina menatapnya tanpa kedip, tubuhnya gemetar walau udara tidak lagi sedingin semalam. Semua warga berdiri diam, tak berani menyentuhnya. Bu Rusmi mendekat perlahan, lalu berlutut di hadapan kalung itu. Ia menutup matanya, meletakkan telapak tangan di atas pasir, dan mulai bergumam bukan mantra, tapi seperti doa penutup ritual. Namun, saat ia membuka mata, wajahnya berubah pucat. Kita belum selesai. Semua mata menoleh padanya. Kalung ini bukan milik Nyai Laras yang lama, ini milik Nyai Laras yang baru. Rina langsung merasakan sesuatu berputar di dalam dirinya, sebuah rasa asing, seperti ada suara yang terus berbisik di balik telinganya sejak ia menyegel 7 nama semalam. Ia mengira itu hanya gema dari trauma, tapi sekarang suara itu mulai jelas. Itu bukan suara luar, itu dari dalam dirinya sendiri. Hari berganti, meski laut terlihat tenang, desa tetap sunyi. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara perahu, tidak ada suara burung, bahkan angin seperti tak berani menyentuh dedaunan. Desa itu seperti menahan napas. Rina memutuskan untuk mengasingkan diri di rumah Bu Rusmi, berharap meditasi dan doa bisa menenangkan pikirannya. Tapi setiap malam, ia bermimpi. Mimpi yang sama. Ia berjalan sendirian di pantai, menatap laut hitam. Di kejauhan, 7 pusaran muncul bersamaan. Tapi kini, dari tengah-tengah pusaran ke-8, muncul sosok dirinya sendiri tersenyum, mengenakan mahkota kerang, berselendang hitam. Kau telah membuka pintu. Jangan kunci lagi. Rina terbangun dengan darah keluar dari hidungnya, tangannya mencengkeram sesuatu tanpa sadar. Kalung kerang itu, padahal ia telah membungkus dan menguburnya. Di belakang rumah, Bu Rusmi akhirnya bicara jujur. Segel hanya bisa ditutup bila ke-7 roh diserap ke dalam tubuh perantara. Kau telah melakukannya, tapi jika roh itu tidak dilenyapkan dari dalam dirimu, maka kau bukan hanya penutup, tapi penerus. Rina terduduk. Jadi aku akan jadi Nyai Laras. Jika kau membiarkannya tumbuh, ya, kata Bu Rusmi. 7 roh itu hanya tidur dalam tubuhmu. Jika kau goyah, jika emosimu tidak stabil, mereka akan bangkit dari dalam dirimu. Bagas yang mendengarkan dari sudut ruangan menatap Rina dengan cemas. Tapi ia tak berani berkata apapun, karena jauh di dalam dirinya, ia pun merasakan sesuatu telah berubah dari Rina. Malam itu, kejadian aneh mulai muncul lagi. Air sumur warga mendadak asin, ikan-ikan di kolam penduduk meloncat mati, dan satu warga seorang gadis remaja ditemukan kerasukan di rumahnya. Ia menari dengan mata tertutup. Tubuhnya kaku seperti wayang, dan dari mulutnya keluar suara gamelan yang berat dan lambat. Rina datang ke tempat kejadian. Tapi saat gadis itu melihatnya, ia berhenti menari. Bibirnya menyunggingkan senyum yang menakutkan. Kau sudah kembali, Ibu. Semua warga gempar, beberapa langsung sujud, beberapa lainnya mundur dengan ketakutan. Seseorang berteriak, dia, pewaris, dia sudah diambil. Bagas menahan Rina agar tidak jatuh. Tapi di telinganya, ia mendengar tawa perempuan, tapi bukan satu, 7 suara sekaligus. Rina dikucilkan, warga menolak menerima kehadirannya.
bahkan Pak Darmo yang dulu ramah, kini mengusirnya secara halus. Maafkan saya, nak. Ini bukan soal pribadi, tapi desa ini telah cukup menderita. Satu-satunya yang masih bersamanya hanya Bagas dan Bu Rusmi. Tapi malam itu, di tepi pantai, Rina kembali ke Batu Karang Watu Suro. Ia berdiri sendirian, dengan kalung kerang tergenggam di tangan. Laut tampak tenang, tapi dia tahu, di bawah sana, 7 roh itu tak sedang tidur. Mereka menunggu momen untuk menguasai tubuhnya sepenuhnya. Saat itulah, dia mendengar langkah kaki dari belakang. Sampai juga kau di sini. Rina berbalik, dan tubuhnya membeku. Ibunya, Melati. Atau makhluk yang memakai rupa melati. Wajahnya sama, tapi matanya kosong, bajunya basah, rambutnya menjuntai, dan dari tubuhnya mengalir air asin yang tak habis-habis. Kau tahu kenapa aku pergi dulu? Tanya sosok itu. Rina tak mampu menjawab, karena aku tak cukup kuat menahan mereka. Tapi kau lebih kuat dari aku. Kau bisa menjadi jembatan mereka. Kau bisa menjadi Nyai Laras yang baru. Sosok itu mendekat, tapi kau harus menyerah. Biarkan tubuhmu terbuka sepenuhnya. Biarkan mereka tinggal, maka tidak akan ada penderitaan lagi. Rina ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci, dan pada saat itu, langit mendadak gelap meski belum malam, ombak memekul, dan pasir berhenti bergerak. Dunia seperti dihentikan oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu. Bagas datang berlari, dan menyeret Rina menjauh, tapi dari balik Watu Suro muncul 7 pusaran, sekaligus, mereka terbuka kembali, dan kali ini, tubuh Rina yang ditarik oleh mereka, bukan secara fisik tapi jiwanya. Ia mulai mendengar suara-suara di dalam kepalanya. Ia mulai melihat dari mata-mata yang bukan miliknya. Ia mulai merasa lapar. Bukan akan makanan, tapi akan tumbal di dalam rumah Bu Rusmi. Rina menggigil. Ia tak bisa tidur. Ia menulis nama-nama di dinding, nama-nama yang tak ia kenal. Ia bicara dalam bahasa yang tak ia pahami. Bagas hanya bisa memeluknya erat setiap kali tubuhnya mulai melayan. Bagas, ucap Rina suatu malam, kalau aku berubah, kalau aku bukan aku lagi, jangan biarkan aku hidup. Air mata Bagas mengalir. Ia mengangguk perlahan, dan malam Jumat Kliwon itu adalah malam terakhir sebelum segel benar-benar terbuka. Langit merah darah, angin membawa bau bangkai, dan gamelan kini terdengar di mana-mana, dari bawah tanah, dari langit, dari air sumur, bahkan dari tubuh manusia yang kerasukan. Bu Rusmi menggambar lingkaran segel terakhir di tengah alun-alun desa. Rina, masuk ke dalam. Ini kesempatan terakhir. Kau bisa menutup mereka dari dalam, tapi kau harus siap untuk tidak kembali. Rina masuk ke lingkaran. Kalung kerang digantungkan di lehernya. Darahnya diteteskan ke 7 titik pasir. Cahaya biru meledak, desa bergetar, dan suara gamelan berubah menjadi jeritan ribuan makhluk. Dari langit, 7 cahaya jatuh menuju tubuh Rina. 7 cahaya jatuh dari langit malam, menyatu dengan tubuh Rina yang berdiri di tengah lingkaran segel. Tanah berguncang, udara terbelah, gamelan terdengar bukan hanya di telinga, tapi di dalam tulang. Seolah tubuh ini adalah gong besar yang dipukul berkali-kali oleh arwah tak kasat mata. Rina menjerit, tapi bukan jeritan kesakitan, itu adalah jeritan kelahiran kembali. Tubuhnya melayang setinggi 2 meter di atas tanah, rambutnya terurai seperti kabut laut, matanya memutih darah. Dari kedua telapak tangannya menetes ke 7 titik pasir yang sebelumnya digambari simbol pusaran. Setiap tetes darah memicu kilatan cahaya dan suara jerit. Suara para dukun laut yang terkurung. Bagas ingin mendekat, tapi Bu Rusmi menahannya. Kita tidak boleh mengganggu. Saat ini, dia adalah pintu, jangan kau paksa terbuka. Di sekitar alun-alun, warga berkumpul dalam diam. Tidak satu pun berani bicara. Beberapa sudah sujud, yang lain hanya bisa menangis melihat cahaya biru kehijauan berputar-putar di atas kepala Rina seperti pusaran langit. Lalu, semuanya sunyi. Tubuh Rina jatuh ke tanah dengan keras. Ia terdiam, matanya menatap kosong, tak ada napas, tak ada gerakan Rina. Bagas berteriak, namun saat ia berlari, sesuatu terjadi. Tubuh Rina perlahan bergerak, tapi bukan bangkit seperti manusia biasa. Ia terdongak seperti ditarik tali tak terlihat. Matanya masih putih. Ia berdiri tegak, lalu tertawa, tawa yang berat, tawa yang dingin. Lalu dari mulutnya, suara 7 orang berbicara bersamaan. Kita telah kembali. Warga mulai panik, beberapa mundur, beberapa pingsan. Tanah di sekitar lingkaran mulai retak.
mengeluarkan pasir hitam yang berputar-putar naik seperti angin puting beliung. Bu Rusmi membuka kitab lontar terakhir, kitab rahasia yang bahkan ia tidak pernah sentuh seumur hidup. Isinya bukan mantra biasa, tapi ritual penguncian jiwa, sebuah doa kuno yang hanya bisa diucapkan oleh dua orang, perantara segel, dan seseorang yang bersedia mengorbankan hidupnya sendiri. Tanpa ragu, Bagas Majid, aku akan jadi penutupnya. Kalau Rina sudah jadi jembatan mereka, maka aku akan jadi pintu terakhir yang mengubur mereka. Bu Rusmi menatapnya dengan sorot mata getir. Kalau kau melakukan ini, jiwamu akan ikut terkurung bersama mereka. Tidak ada yang akan mengingatmu, bahkan Rina pun tidak akan tahu siapa kamu. Bagas hanya tersenyum, asal dia tetap hidup sebagai dirinya. Aku rela. Ritual dimulai. Bu Rusmi melantunkan mantra. Bagas menggambar lambang darah di dada. Dengan pecahan kerang tajam di depan mereka, tubuh Rina kini berubah. 7 wajah muncul silih berganti di permukaan wajahnya, seolah mereka semua mencoba berbicara dari balik topeng yang sama. Pengkhianat, pengorbanan. Kalian pikir bisa menghentikan laut? Suara itu menggema, tapi Bagas tetap teguh. Ia maju, hingga berhadapan langsung dengan Rina yang telah dikuasai. Rina, kalau kau masih ada di dalam sana, tolong lawan mereka. Rina atau makhluk di dalam dirinya tertawa. Aku adalah kau, kau adalah aku, darah ini milik laut. Tapi di balik suara itu, ada satu bisikan pelan, sangat pelan. Bagas, itu cukup. Bagas langsung menancapkan pisau kerang ke tanah. Tepat di antara mereka berdua, cahaya merah menyembur, udara pekan. 7 bayangan hitam keluar dari tubuh Rina dan mencoba menyerang Bagas. Tapi ia berdiri teguh, membaca bagian akhir mantra. Dengan darah yang rela, aku tutup laut dengan tubuhku. Saat itu juga dunia bergetar. Langit pecah oleh cahaya ungu, laut menggulung seperti hendak menelan desa. Tapi sebelum ombak besar menghantam, semuanya membeku seperti waktu berhenti. Bayangan 7 dukun laut menghilang. Satu persatu, gamelan berhenti, pasir jatuh, tanah menutup, dan tubuh Bagas terbaring di tanah, tak bergerak. Beberapa menit kemudian, Rina sadar. Ia batuk keras, lalu menangis, menjerit seperti bayi baru lahir. Tapi saat matanya mencari ke sekeliling, ia tahu Bagas sudah tak ada. Hanya tubuhnya, tidak ada jiwa, tidak ada roh, tidak ada apa-apa. Seperti tubuh yang pernah dihuni cahaya, kini kosong. Rina menangis sambil memeluknya. Kamu janji kamu akan bersamaku. Bu Rusmi hanya menunduk. Dia sudah menepati janjinya. Dia menyelamatkanmu. Hari berganti, warga membangun kembali desa perlahan. Laut tetap tenang. Pusaran tak muncul lagi. Tidak ada gamelan. Tidak ada pasir hitam. Tapi langit senja di Tanjung Watu kini selalu menyimpan warna merah di ujungnya seperti luka yang belum sepenuhnya kering. Rina memilih tinggal. Ia merawat makam Bagas yang tidak bertanda. Ia tidak pernah bicara pada siapapun tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia duduk di tepi pantai, membawa kemenyan, membakar karang, dan berdoa pada laut padang. Saat laut sedang sunyi sekali, ia mendengar suara Bagas berbisik dari dalam pusaran air, aku masih di sini. Dan kadang-kadang, jika Rina terlalu lama menatap ke dalam laut, bayangannya sendiri terlihat seperti sosok lain, seseorang dengan rambut panjang, berselendang hitam. Dan cerita pun tamat.